Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kita sambung ke pembahasan materi kita, materi lanjutan dari polinom, yaitu pembagian polinom. Pembagian polinom ini sama seperti pada pembagian biasa. Ada pembagi, ada hasil bagi, ada bilangan yang dibagi, dan ada sisa pembagian. Ya. Seperti di sini kita lihat 257 dibagi 3, seperti ketika kita membuat pembagian bersusun di SD, maka seperti inilah proses pembagiannya. Maka prinsip ini pun berlaku pada pembagian polinom. Yang dibagi, ini pembagi, ini hasil bagi, dan inilah sisa pembagian. Maka dari keempat ini, pembagi, hasil bagi, bilangan yang dibagi, dan juga sisa pembagian, akan ditulis teorema pembagian polinom seperti ini. Bilangan yang dibagi sama ini dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Proses pembagian bilangan bulat di atas juga berlaku pada suku banyak. Misalkan suku banyak fx sama dengan fx px dikali hx ditambah s. Yang dibagi pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Proses pembagian ini bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu pembagian bersusun seperti ini dan juga dengan menggunakan sintetik. Jadi seandainya 25 misalnya bilangan misalkan 5 dibagi 2, hasil adalah 4 dengan sisa 1. Jadi 5 dibagi 2, hasilnya 2, 4, 1, inilah sisa. Maka kalau kita sesuaikan dengan prinsip teorema pembagian ini, bilangan yang dibagi 5 sama dengan pembagi 2 dikali hasil bagi, inilah hasil 2 ditambah 1, jadi 5 sama dengan 5. Itu prinsip dari pembagian polinom. Pembagian polinom oleh bentuk yang pertama x dikurang k. Pembagian polinom fx dengan pembagi x dikurang k akan menghasilkan hasil bagi hx dengan sisa s. Lalu s, x adalah konstanta yang ditulis seperti tadi. Yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa, atau fx sama dengan x dikurang k dikali hx ditambah sx atau sisa. Nah, kita akan memperlihatkan bagaimana cara pembagian ini untuk soal berikut. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat kurang 13x kurang 8 dibagi oleh x dikurang 4. Kemudian nyatakan fx dalam bentuk fx sama dengan x dikurang k kali hx ditambah s sisa. Kita jawab yang pertama, cara bersusun ya. 3x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat, 7x kuadrat dikurang 7x kuadrat dikurang 13x dikurang 8 dibagi oleh faktor x dikurang 4. Nah,
Kita ambil satu-satu. 3x pangkat 3 dibagi x bisa kita ambil 3x kuadrat. Akan kita kali. Ini hasilnya 3x kuadrat kali x sama ini dengan 3x pangkat 3 kali minus 4. Berarti dikurang 12x pangkat 2. Kita kurang, ini habis. Kurang minus 7 kurang-kurang menjadi tambah. Jadi 12 dikurang 7 ini menjadi 5x kuadrat. Kita tarik, dikurang 13x. Lalu minus 5x kuadrat dibagi x. Ini menjadi bisa dengan positif 5x. Kita kalikan. 5x kali x 5x kuadrat. Ini dikali minus 4. Ini minus 4 menjadi kurang 20x. Kita kurang, ini habis. Minus 13 minus menjadi tambah. 13 menjadi positif 7x. Kita tarik, kurang 8. 7x dibagi x. Bisa kita buat menjadi tambah 7. Kita kalikan 7x dikurang 28. Kita kurang lagi, ini habis. Maka hasil akhirnya min 8 dikurang-kurang ini menjadi tambah. Hasilnya adalah 20. Jadi inilah hasil bagi, inilah sisa, dan inilah pembagi. Nah, lalu kita buat dulu dengan menggunakan cara yang kedua, dengan menggunakan Horner, ya. Kita ambil koefisien dari dimulai pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya 3, koefisiennya 3, pangkat 2 minus 7, pangkat 1 minus 13, dan konstantanya minus 8. Oleh x dikurang 4. Ini 4. Ini tambah, lalu kita tarik. Ini 3 kalikan 12, tulis di sini. 12 dikurang 7, ini 5. Kita kalikan 20. 20 kurang 17 ini 7. Kita kalikan 28, hasilnya adalah 20. Maka inilah yang menjadi sisa pembagian. Lalu ini adalah koefisien dari hasil bagi. Nah, jadi kalau tadi fungsi f berderajat n dibagi oleh berderajat 1, maka sama itu dengan hasil baginya menjadi berderajat n dikurang 1. Jadi di sini fx-nya berderajat 3, maka koefisien-koefisiennya ini menjadi berderajat 3 dikurang 1. Sehingga kita perolehlah hasilnya, ini koefisiennya 3x kuadrat tambah 5x ditambah 7. Sama dengan ini. Nah, sekarang akan kita tulis ke prinsip atau teorema pembagian yang dibagi 3. Kita peroleh hasil 3x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat dikurang 13x dikurang 8 sama dengan pembagi. Ini x dikurang 4 kali hasil bagi 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7 ditambah sisa 20. Inilah modelnya, ya. Kita sudah mengerti, bukan? Kita lanjut.
Kita lanjutkan pada pembagian suku banyak oleh faktor linier AX ditambah B ya. Nah, pembagian ini bentuk AX ditambah B. Apabila K sama dengan min B per A, maka Fx adalah X tambah B per A. Artinya nanti hasil itu harus kita kali dengan 1/A-nya. Nah, jadi kalau dari sini berdasarkan uraian di atas kita peroleh bahwa hasil baginya nanti harus kita kali dengan 1/A. Begitu juga dengan sisanya ya. Dari sini kita peroleh bahwa Fx sama dengan, ini bukan lagi X ya, menjadi AX ditambah B dikali HX ditambah sisa. Demikian ya. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisa oleh pembagian fungsi dengan faktor, lalu nyatakanlah Fx dalam bentuk teorema sisa atau teorema pembagian ini. Kita jawab, kita buat dengan model A duluan. Pembagian bersusun. Ini 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 tambah 7x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 oleh faktor ini 3x ditambah 1. 3x tambah 1. Baik, kita bagi 3x pangkat 4 dibagi 3x bisa ini x pangkat 3. Kita kalikan, ini berarti 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3. Kita kurang, ini habis, minus-minus menjadi minus 6x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat. Kita bagi 6 minus 6x pangkat 3 dibagi 3x sama ini dengan minus 2x pangkat 2. Kita kali, ini hasilnya minus 6x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Lalu kita kurang lagi, ini habis. Minus-minus menjadi 9x pangkat 2, kita tarik, tambah 5x. 9x pangkat 2 dibagi 3 bisa 3, berarti positif 3x. Kita kali 9x pangkat 2 dikali menjadi tambah 3x. Kita kurang lagi, ini habis. Ini berarti 2x, kita tarik ditambah 2. Oke, kita lanjut. 2x dibagi 3x ini bisa dengan 2/3. Kalau kita kali 2/3 kali 3x ini sama dengan 2x ditambah 2/3. Kita kurang, ini habis, kurang, ini menjadi 4, 6 dikurang 2 menjadi 4/3. Inilah sisa, inilah hasil baginya. Itu cara pertama. Yang kedua, dengan menggunakan cara Horner. Yang kedua, B, kita tentukan koefisien-koefisiennya. Kita mulai dari derajat 4. Derajat 4-nya 3, berpangkat 3 minus 5, berpangkat 2 7, berpangkat 1 5, lalu konstantanya 2 oleh ini faktor min 1/3. Ini tambah. Oke, ini kita proses. 3 kali minus 1/3 min 1 jumlah minus 6 kalikan ini 2 kita jumlah, ini 9 kita kalikan, ini minus 3 kita jumlah,
ini 2, kita kalikan, ini minus 2/3, ini sama dengan 4/3. Ya, maka ini adalah koefisien dari hasil bagi. Kita peroleh hasil bagi. Tetapi karena ini faktornya AX ditambah B, maka hasil bagi harus kita kali dengan 1/A. Jadi A-nya 3, 1/3 dikali 3 berderajat 4, maka hasil berderajat 4 kurang 1, karena faktornya berderajat 1 maka kita kurang 1, 4 kurang 1 berderajat 3. X pangkat 3 kurang 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 2. Atau sama ini dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2/3. Inilah hasilnya. Dengan sisa pembagian adalah 4/3, sama dengan yang ini. Sehingga akan kita tulis ke bentuk teorema pembagian. Yang dibagi berarti 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama ini dengan yang dibagi. Yang dibagi sama dengan pembagi, dalam hal ini 3x ditambah 1 dikali hasil bagi. Hasilnya tadi x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2/3 harus ditambah 4/3. Itulah penulisan teorema pembagian tersebut. Ya, demikian. Baik, kita lanjut pembagian dengan menggunakan Horner. Pembagian polinomial dengan cara skema Horner dapat juga digunakan dengan pembagian yang dapat difaktorkan. Misalnya, polinomial fx dibagi oleh ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini bisa kita faktorkan. Lalu setelah itu kita tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dengan cara Horner. Ada 4 langkah yang harus kita gunakan. Yang pertama, misalkan ax kuadrat tambah bx tambah c difaktorkan, maka kita peroleh x1 dan x2. Lalu yang kedua, x dikurang xk, pada langkah ini diperoleh fx. Lalu kita peroleh sisa pertama. Dengan cara yang sama kita peroleh hasil bagi dari x dikurang k2, kita juga memperoleh sisa yang kedua, sebut S2. Sisa 1 S1, sisa kedua S2. Setelah itu kita substitusi, maka fx sama dengan x dikurang k1 dikali x dikurang k2 kali hx ditambah S1 ditambah S2. Jadi dalam hal ini sisa nanti kita cari dengan menggunakan rumus ini, ya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian oleh ini. Nah, jadi kita jawab. Langkah pertama kita faktorkan. X kuadrat dikurang X dikurang 2 ini sama dengan X dikali X, ini sama ini dengan minus 2, berarti 1, 2. Supaya minus 1, maka ini minus 2 tambah 1. Sehingga kita peroleh
X-nya min 1 atau X2-nya 2, atau faktornya ada 2, yaitu X ditambah 1 dan faktor X dikurang 2. Nah, sekarang kita akan buat skema Horner ya. Kita ambil koefisien berpangkat 4 1, koefisien berpangkat 3 0, koefisien berpangkat 2 minus 3, koefisien berpangkat 1 2, dan konstantanya min 1. Ini tambah. Langkah pertama oleh faktor 2. Yuk kita lanjut. Ini 1 kali 2 2, ini jumlahnya 2, 2 kali 2 4, minus 3 tambah 4 1, 1 kali 2 2, ini hasil jumlahnya 4, ini 8, ini 7. Inilah sisa, sebut S1 ya. Kita lanjut untuk faktor yang kedua. Faktor yang kedua X tambah 1 berarti X-nya min 1. Min 1, kita lanjut. 1 kalinya minus 1, jumlahnya 1. Kita kalikan min 1. Ini 0, ini 0, dan ini 0, min 1, min 1, 0, 0 dan 4. Inilah S2-nya. Sehingga hasil bagi, kalau tadi fungsinya berderajat 4. Nah, faktor pembaginya berderajat 2. Jadi pangkat 4 dikurang pangkat 2, hasilnya menjadi berpangkat 2. Dia menjadi X kuadrat ditambah X ditambah 0, atau X kuadrat ditambah X. Dengan sisa ini sisanya adalah S2 dikali X dikurang K1 ditambah S1. S2-nya 4 dikali X kurang K1 kurang 2 ditambah S1 7. Hasilnya 4X dikurang 8 tambah 7 sama dengan 4X dikurang 4X dikurang 1. Demikian pembahasan soal ini. Kita lanjut ke pembahasan soal-soal berikut. Hasil bagi dan sisa pembagian oleh faktor ini adalah, kita jawab yang pertama. Kita buat saja dengan Horner ya, supaya lebih gampang, enak dia. Berpangkat 3 koefisiennya 9, berpangkat 2 koefisiennya 5, berpangkat 1 minus 2, konstantanya 3. Oleh faktor min 1, berarti ini 9 minus 9, ini minus 4, 4, ini 2, hasil kalinya minus 2, dan sisanya 1. Jadi ditanya hasil bagi, maka hasil bagi adalah ini berderajat 3 dikurang berderajat 1, maka hasilnya berderajat 2. 9X kuadrat dikurang 4X ditambah 2 dengan sisa sama dengan 1. Maka opsi yang benar adalah 9X kurang 4 tambah 2, sisanya 1. Yang benar adalah C. Kita sambung ke soal yang kedua. Jika 2X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat kurang KX kurang 18 dibagi X dikurang 1 mempunyai sisa 5, tentukan nilai K. Oke. Kita gunakan juga Horner ya.
Ini berpangkat 3 koefisiennya 2, berpangkat 2 koefisiennya minus 5, berpangkat 1 koefisiennya minus K, lalu konstantanya 18 oleh faktor 1. Nah, kita tambah ini 1, 2, 2 kali 1, 2, hasil jumlahnya minus 3, minus 3 kali 1, minus 3, hasil jumlahnya minus K dikurang 3. Kita kalikan, ini minus K dikurang 3, hasilnya minus K 18 dikurang 3 ditambah 15. Inilah sisa. Jadi dari soal sisa 5, sisanya sama dengan 5. Berarti minus K ditambah 15 sama dengan 5, minus K sama dengan 5 kurang 15, minus K-nya sama dengan min 10 atau K-nya sama dengan 10. Maka opsi yang benar adalah opsi E. Kita masuk ke soal yang terakhir. Hasil bagi polinom 8x pangkat 4 dan seterusnya oleh faktor ini. Kita kita buat pembagian bersusun saja ya. 8x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 9x dikurang 6 dibagi oleh 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 5. Yuk kita mulai. 8x pangkat 4 berarti yang mungkin 4x pangkat 2. Kita kalikan 8x pangkat 4 kali 3, 12 berarti kurang 12x pangkat 3 kali 5 tambah 20x pangkat 2. Kita kurang, ini habis, minus tambah berarti 16x pangkat 3 kurang, ini menjadi kurang 18x pangkat 2 dikurang 9x. 16x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 3. 16 dibagi 2, ini 8, berarti positif 8. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2, X 8X. Kita kali, ini menjadi 16x pangkat 3 kali 3 kurang 24x kuadrat kali 5 tambah 40x. Kita kurang, ini habis, ini menjadi tambah 18. 24 dikurang 18, ini 6, positif 6x kuadrat kurang-kurang menjadi kurang 49x. Kita tarik, kurang 6. 6x kuadrat dibagi 2x kuadrat ditambah 3, kita kalikan, 6x kuadrat kali 3 dikurang 9x ya ditambah 15. Kita kurang ini habis, kurang ini menjadi tambah 49, 40x dikurang 21. Maka hasil baginya adalah 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3. Opsi yang benar adalah B. Demikian pembahasan kita mengenai pembagian polinom suku banyak untuk 3 model linier X dikurang 1, linier AX ditambah B,
dan fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C yang dapat dibuat dengan menggunakan pembagian bersusun dan juga dengan menggunakan Horner. Demikian materi kita untuk kali ini. Pertemuan berikut akan kita lanjut dengan teorema sisa. Selamat siang.